Di ujung Sumatera, ada pulau yang sangat indah. Pulau Weh namanya, yang lebih dikenal dengan Sabang. Hamparan pantai yang indah dengan lautan yang luas sejauh mata memandang, membuat hati kita jadi senang. Pantai merupakan tempat kami sering bermain, terlebih lagi saat liburan sekolah. Pemandangan alam di pantai Sabang sangat indah, teman-teman. Lagara pemandangan pantainya. Nya, tapi nya hana tapegeri pantainya kuto hana urang jale. Angku danyo payah jaga. Be enti urang hana itim jale keno. Menyo pantainya kuto lobro hana urang jale. Hayat aja bawaannya, aja ban lain. Ya tu. Aisyah. Ya, danyo jawa menteng ya. Dapat. Ide. Lu bisa silap le tu. Sabang bukan saja terkenal dengan keindahan alam lautan saja. Banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di sana, seperti benteng peninggalan Jepang. Sehingga Sabang dikenal dengan negeri 1000 benteng. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Teman-teman, pada umumnya anak-anak di Aceh sehabis maghrib mengisi kegiatannya
dengan mengaji Al-Quran. Tidak heran jika anak-anak di Aceh semua pandai membaca Al-Quran. Nah, jadi handanya udah jak singa gunung main. Jadi singa bawa baju tajak boh. Tuh, singa tami bekal. Ya lu gemepeng tuh. Lumpi. Singa rame-rame dah jak. Ngemoto ajak rame-rame. Tanya singa tami-taminya hana mepeng nih. Jajam dah. Lumpi. Waang kanun mati ketemu dengan ta. Tuh, kenapa kok main-main itu yang di sebelah sana? Nah, sekarang diperbaiki lagi, dikasih lancar lagi bacanya. Silakan dulu. Tuh, kenapa kok mesti ngobrol? Dah. Kalau waktu ngaji kita ndak boleh ngobrol anak-anak Ustadz. Dah. Sekarang dengarkan baik-baik nasihat dari Ustadz. Jadi anak Ustadz semuanya perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang ada di tangan kalian itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kitab suci kita umat Islam yang paling agung. Kitab suci Al-Quran ini merupakan ringkasan daripada kitab-kitab terdahulu. Di dalamnya ada Taurat, ada isi Taurat, ada isi Zabur, ada isi Injil. Semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Intisari daripada kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan kalimat yang paling mulia. Kitab yang paling mulia yang ada di atas permukaan bumi ini ialah Al-Quran. Dan orang Kami mengaji dibimbing oleh Ustadz Kiki. Ustadz Kiki hafal 30 juz Al-Quran, teman-teman. Dan mengajari kami agar semua bisa hafal Al-Quran. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu ayat daripada kitab Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kepadanya satu hasanah. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 kebaikan. Jadi anak Ustadz Irfan, Fitra, dan Farhan, untuk kalian bertiga nanti kedepannya ketika orang sedang membaca Al-Quran, kalian dengarkan. Kalaulah kalian tidak membaca, tutup Quran, letakkan Quran di tempat tinggi, kalian dengarkan. Karena dengan mendengar Quran saja sudah mendapat pahala, apalagi membacanya. Maju ke sini nak, tiga-tiga. Maju ke depan, kalian bertiga ngaji. Duduk depan Ustaz. Mana bacaan kalian? Buka Quran kalian. Sini satu lagi. Dekat-dekat sini. Dekat-dekat sama Ustaz. Buka Qurannya. Yang lain mana nih suaranya? Kenapa nggak ngaji? Suara terus. Ngaji terus. Sini Fitra, maju sama Ustaz. Nggak apa-apa, baca terus ini. Tunggu terus. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan, untuk hari ini insya Allah pengajian kita padai dulu sampai saat ini. Karena berhubung waktu pun sudah mendekati waktu Isya, mari kita sama-sama tunaikan sholat berjamaah Isya di menasah kita. Nah, setelah ini silahkan yang anak-anak laki persiapan wudhu, kemudian langsung ke menasah. Hai, Wak katanya pakai dia le Ustaz. Garaji pakap gabah. Kan lu nah ji begaba beberaya hampir nak le Ustaz no. Pani gara-gara lun, gara-gara Wak kah. Hai, dan dengar Wak kah rencana ajak ugli ya. Nya singa Wak mau rencana ya ajak ugli. Lun pi singa pakat le paman ja ugli. Tengok tanya tak jumpa bak ugli, bak ugli ramai-ramai.
Oh, kamu singa rame-rame menjak Ugle cik. Mana awaknya? Oh, parat. Nanti awak ajak Pak Ule tiga-tiga. Okeylah, tengok kita jumpa kita merompak ke rame-rame. Jut berehat kan. Jauh dah ya awak. Ya. Oh. Im lagi. Lagi nak Sunda. Nak Sunda. Oh, pergi tak? Ya. Ya. Oh, man kali awak Asia ha. Ya aku dah jak baju-baju nak nyampi gatong pacar. Ya aku dah jak. Ya. Assalamualaikum Pak, gimana kabar semalam? Aman? Apa man langit gerdam-gerdam tuh listrik mati ini. Jadi gimana Pak? Ya kita punya genset, main genset lah. Kita kan ada genset. Tampaknya bawa pasukan nih ya? Iya Pak, ponakan nih lagi libur sekolah, minta ikut terus ke kantor kan. Saya bawa aja. Oh iya. Yuk masuk kalian semua. Kami di luar dulu Pak, tunggu kawan. Oh ya, tunggu kawan ya. Jangan nanti dimakan sama binatang hutan. Parat karena saya syarah lama. Ya demang ngak. Ya Allah. Hai wakak katrik benar watruk gunung. Kami nak bantu tu. Wak mau tinggal mana lautan suanda wakah. Ate wak mau ya jak mana ya melit. Wakah katruk gunung. Wakah menjak besu-besu. Hai tata mangjak Pak Dedi kapre. Ya bu. Nah, jadi ini logo TVRI yang pertama waktu saya masuk ini logonya. Sekarang pakai logo ini yang bulat. Nah, ini namanya ruang pemancar. Kita masuk ini. Kita masuk ya. Yuk, mari masuk. Nah. Jadi ini namanya ruang pemancar.
Pemancar ini untuk memancarkan signal TV yang kalian terima di rumah. Diolah di sini, dipancarkan melalui antena yang tinggi tadi, kemudian diterimalah di rumah. Nah, ini untuk siaran nasional diambil dari parabola tadi yang dipancarkan dari Jakarta lewat satelit. Kemudian kita terima lewat satelit, di sini lewat downlink, kemudian downlink kemari masuk ke MOOC. MOOC ini fungsinya untuk membagi siaran. Misalnya TVRI ada 4 siaran, ya. Kemudian TV Sport, TVRI Nasional, TV World, kemudian TV daerah. Dipancarkan melalui MOOC ini masuk ke pemancar, kemudian dipancarkanlah lewat antena yang panjang di luar. Kemudian kalian terimalah di rumah Teman-teman, siaran TV banyak juga peralatan Jakarta atau yang TV ada di dalam nasional ruangan atau pemancar TV ya. atau TV Semua daerah. peralatan harus diawasi dan dijaga serta dirawat agar siaran di televisi bagus diterima di rumah-rumah. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, sekarang kita lihat parabola yang di luar, yang namanya TVRO atau parabola di luar. Mari kita keluar. Kami sangat kagum melihat semangat Pak Dedi dan Pak Putra sebagai penjaga pemancar transmisi di puncak gunung yang sepi. Jadi anak-anak, ini namanya TVRO atau parabola. Oh, maaf ya, tangan saya lagi saya sakit jadi saya pakai tangan kiri. Ini namanya parabola atau kalau orang teknik bilang TVRO. Jadi dia fungsinya menerima pancaran yang dipancarkan dari satelit. Apa-apa pemancar TV yang di satelit atau radio juga ke satelit, dia yang terima, namanya parabola. Di parabola ini dimasukkan ke pemancar kita, pemancar digital. Kemudian dilemparkan lagi ke parabola yang panjang itu. Namanya ke pemancar digital tuh. Kemudian di rumah barulah kita terima pancarnya itu. Kalau nggak ada antena itu, maka tidak bisa dipancarkan ke rumah-rumah. Jadi yang bisa dipancarkan hanya seputaran kampung ini saja. Kenapa? Karena pemancarnya pendek. Karena pemancarnya pendek, ini kan panjang dibuat ke atas. Mau dia dari Jakarta, TVRI Jakarta, TVRI Banda Aceh, TVRI Medan, atau mana saja yang punya TVRI di seluruh Indonesia, kalau dia pancarkan ke satelit, maka kita yang terima ini. Maka di dalam tuh diproses, nanti dia pancarkan lagi lewat antena yang panjang itu, barulah bisa kita terima ke rumah-rumah itu. Ada yang bertanya? Pak, kenapa Pak pemancarnya dibuat harus tinggi-tinggi dan harus di gunung? Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya mantap kali. Jadi Bapak mau jawabnya. Kenapa pemancar TVRI ini tinggi sekali ketimbang pemancar yang lain? Ini tinggi sekali karena makin tinggi dia, makin panjang, makin jauh dia pancarnya. Dia ibarat bola lampu yang menyinari. Kalau kita kasih tinggi kan makin terang luasannya, makin rendah makin kecil pula luasannya. Begitu juga lah pemancar nih. Kemudian kenapa dia di puncak-puncak gunung, misalnya di gunung ini, karena pertama kali di gunung ini ada pemancar, itu pemancar yang lain. Jadi kita harus ke puncak gunung ini. Nah, kalau kita ke gunung yang lain, maka semua orang nggak mungkin dia mengambil ke sana
Habis itu ngambil TV lain ke tempat yang lain. Jadi diambillah di titik puncak ini untuk satu titik. Mereka mengarahkan antenanya itu ke gunung ini gitu, bukan ke gunung yang lain gitu. Kemudian ini ada yang bertanya lagi? Pak, apa kerjanya orang pemancar? Jadi kerja orang pemancar ialah pertama menjaga supaya siaran TV itu tidak ada apa-apa bagi orang yang menonton di rumah. Sebenarnya orang di rumah tidak tahu apa fungsi orang pemancar nih. Fungsi orang pemancar nih banyak. Pertama dia jaga supaya lampu jangan mati, signal siaran tuh tetap bagus. Jangan kalian nanti di rumah kalian nonton TVRI bintik-bintik, kalian marah sama orang TVRI. Itulah kerja orang TVRI, membersihkan siaran signal tuh dari kotoran-kotoran signal tadi. Bagaimana kalian terima di rumah itu bersih, apalagi sekarang kan sudah zaman digital. Pak, saya mau tanya Pak, kalau malam di sini di pemancar ada yang jaga Pak? Ya, pertanyaan tuh mantap sekali. Sekarang pertanyaan kamu tuh dijawab sama Pak Putra karena dia kebetulan ada di sini. Untung dia ada di sini. Bagaimana orang pemancar tuh malam apa ada atau tidak, biar dia yang jawab. Jadi kalau malam itu kita udah pasti jaga, karena kalau di pemancar kita nggak boleh kosong. Monitoring tetap jalan 24 jam. Walaupun shift berganti, orang berganti, di kantor, di pemancar, tetap harus ada yang standby satu orang. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa pekerjaan petugas pemancar yang ada di daerah terpencil dan di puncak gunung yang tinggi kan? Luar biasa sekali tugas mereka kan? Jadi semua yang saya jelasin udah jelas kan? Ada yang bertanya lagi? Enggak lah Pak, ini pun dah mendung, mau hujan, kami mau pulang dulu. Iya, tidak apa-apa. Lain kali nanti datang-datang lagi, main-main lagi kemari ya. Ya. Ajak kawan-kawan main lagi, supaya tahu bagaimana sistem orang pemancar di seluruh Indonesia. Oh ya, tadi kalian berlima, mana satu lagi? Jadi dia Pak lagi petik jambu tadi Pak. Mana? Oh, ini dia. Rupanya ada petik jambu dia. Jadi jalan ya. Terima kasih kepada petugas pemancar transmisi TVRI di seluruh Nusantara yang berada di daerah terpencil di puncak-puncak gunung yang sepi. Kami kagum dengan tugas bapak-bapak di tinggi gunung di lingkar bukit. Dedikasimu akan kami kenang selalu demi pemersatu bangsa. Assalamualaikum Pak, gimana kabar semalam? Apa? Aman. Oh ya, Udah cukup. Lain kali nanti datang-datang lagi, main-main lagi kemari ya. Ya. Ajak kawan-kawan main lagi, supaya tahu bagaimana sistem orang pemancar di seluruh Indonesia. Udah pulang terus.